bukan karena kekuatan, tapi kekuatan akan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami selama-lamanya Tuhan. Ini setiap hari kami Tuhan Yesus. Kami rindu akan firman. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang membuat kami menang Tuhan Yesus, menghadapi setiap situasi kesulitan dalam hidup kami. Dengan kekuatan kami sendiri kami sadar Tuhan, kami tidak mampu Tuhan Yesus. Tapi kami bangga, kami punya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini Tuhan kami persiapkan hati, bejana hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman. Kau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Pulau Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
Berdaulat di tengah-tengah kami atas hidup setiap kami. Kami mau tetap berserah dalam kedaulatan, di bawah kedaulatan. Berengkau Tuhan yang terus menolong, memimpin, menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam anugerah dan perkenanan pagi hari ini, kami boleh kembali ada bersama-sama di dalam ibadah setelah sekian waktu lamanya kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Dan perkenanan Tuhan turun atas kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa bertemu satu dengan yang lain di dalam pertemuan ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat lawatanmu. Pak, butuh dana berapa? Saya langsung muncul di sini. Butuh dana berapa? Oh ya, saya butuh 3,5 juta, saya bilang. 3,5 juta saya hitung lah. Pompa itu kurang lebih sekitar 2.700.000, mungkin tambahan. Betul, sampai di sore tiba-tiba ada transferan masuk 3,5 juta. Ya. Jadi kebetulan rekeningnya sudah ada. Saya pulang melayat, saya dengan Ibu Gembala langsung ke ATM dan saya transfer ke mereka. Saudara, kadang-kadang ini sebuah proses pembelajaran. Saudara dan saya belajarlah untuk tidak hidup dari realita. Amin. Selama kita hidup dari realita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Saudara, kalau kita hidup dari realita, kita akan selalu menjadi orang yang kurang-kurang, tidak bisa menyalurkan apa-apa. Saya sampaikan ini supaya kita menangkap spirit yang sama di momentum waktu-waktu ini. Ibadah hari ini, ibadah pertama saya dorong supaya semua yang ada di sini, baik keluarga, suami, istri, harus bersepakat jangan hidup dari realita. Karena engkau akan hancur karena realita itu. Tetapi saudara dan saya harus keluar dari realita dan hidup di dalam alam supranatural. Jangan hidup dari yang natural. Ada banyak hal, tapi saya tidak akan sampaikan di sini. Mungkin beberapa orang saya akan cerita tentang sebuah visi yang besar yang Tuhan taruh untuk perjalanan kita ke depan. Saya sudah oke Tuhan, kita akan kerjakan ini. Bagaimana caranya saya tidak tahu caranya, dari mana uangnya saya tidak tahu uangnya dari mana. Tapi yang penting adalah kita tidak mau hidup dari realita kenyataan bahwa uang tidak ada di rekening. Itu bukan ketetapan kita. Amin. Kita mau keluar dari dimensi itu. Yang ketiga, saudara. Jadi saudara, orang seringkali bilang realistis dong. Itu tidak realistis. Ya. Kalau kita bilang saya pingin punya mobil baru, ya realistis dong. Masa kamu masih jalan kaki kamu sudah ngomong tentang mobil? Sepeda saja belum, motor saja belum. Itu realistis. Ya. Hidup dari kenyataan. Ya. Tiba-tiba masih kerja belum jelas, tiba-tiba bilang saya akan jadi bupati atau wakil bupati. Orang akan bilang apa? Realistis sedikit, lu ini siapa? Gitu ya. Orang akan ngomongnya. Ya. Atau tiba-tiba saya mau kasih makan 1.000 orang. Orang akan bilang, lu
lu makan saja susah, bagaimana lu bisa kasih makan orang lain? Ya, itu yang dibangun oleh dunia, ya, yang memaksakan kita untuk kita hidup dari kenyataan yang ada, ya, hidup dari kenyataan yang ada. Tetapi ketetapan surga bukan itu. Ketetapan surga, saudara tidak hidup, saudara dan saya tidak hidup dari realita dan kenyataan ini, ya, yang dibangun oleh dunia, bahwa ketika kita tidak ada, kita tidak bisa memberi, ya. Ketika kita berkurang-kurang, kita tidak bisa memberi kepada orang lain. Itu realita dunia, itu kata dunia, ya. Ketika kita punya sesuatu yang sedikit, kita tidak bisa memberi yang banyak. Itu realita, saudara, ya. Itu kenyataan. Tetapi ketika orang-orang berisi ahli-ahli Taurat memberi persembahan dan ada seorang janda yang miskin, ketika saya merenungkan ini kemarin beberapa waktu yang lalu, kenapa Tuhan Yesus bilang janda ini memberi lebih banyak? Saya bisa bayangkan, saudara, ketika janda yang miskin datang terseok-seok dengan pakaian compang camping, dia jalan mungkin miring-miring, mungkin nenek-nenek tua rambut kusut begitu ya, dia bawa uang yang ada di tangannya, dia kasih masuk di persembahan, dan pasti begitu dia jalan orang semua bilang, nenek tua mau kasih apa dari dia hidup model begini. Tetapi di dalam pandangan Allah tidak, saudara. Di dalam pandangan Allah Tuhan bilang dia memberi lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang diberikan oleh orang lain. Kenapa? Karena sedikit atau banyak itu bukan faktor jumlah, saudara. Sedikit atau banyak itu faktor ketetapan hati kita. Amin. Tetapi hari ini kita harus mau menjadi orang-orang yang tidak hidup, ya, tidak hidup di alam natural. Saya kemarin cerita dengan Pak Gembala, saya senang karena mereka punya visi hampir mirip-mirip kita. Dia bilang, saya berdoa, saya sudah bosan orang bilang NTT nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan tolong. Saya sudah bosan orang bilang NTT miskin, saya bosan dengar itu. Ya. Istrinya dulu seorang pegawai ekonomi, saudara, ekonom, berhenti untuk masuk dalam pelayanan, istrinya. Ya. Dia salah satu tokoh di sana, tiba-tiba harus tinggalkan semua dan masuk dalam pelayanan dan mulai dari nol. Dan dia bilang, saya sudah bosan dengar kata-kata itu. Ya, saya bosan dengar orang bilang NTT miskin. Saya mau supaya kita bangkit berdiri bagi NTT supaya menunjukkan kepada dunia bahwa NTT ini bisa. Dan saya bilang, wah, ini spiritnya sama itu, cocok. Dan itu panggilan kita. Ya. Karena itu yang ketiga, saudara dan saya untuk bisa sampai di tahap itu, saudara dan saya memberi diri dan terus melatih diri. Ya. Latih apanya? Semua faktor, ya, rohani dan jasmani, saudara harus dilatih sampai yang jasmani menyadari yang rohani. Ya. Kalau tidak, yang jasmani akan tarik, yang rohani turun ke bawah. Apa yang terjadi, saudara, ketika kita mau belajar kemudian tetap setia, ya, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang terlatih. Saudara, ketika kita melewati 3 tahap ini, maka perkenanan itu akan turun atas kehidupan saudara. Belajar, jangan bosan belajar, tetap setia. Kalau belum ada, belajar setia dong. Jangan belum ada, saudara mundur, ngomel-ngomel, bosan, malas. Bagaimana saudara bisa maju? Bagaimana kita bisa maju kalau orangnya setianya setengah-setengah? Gampang sekali mengeluh keadaan, mengeluh situasi, mengeluh. Kita tidak akan pernah maju dengan keluhan-keluhan. Ya, tetapi orang-orang yang menjadi terlatih itu adalah orang-orang yang optimis, yakin. Ya, optimis itu seperti optimis itu orang-orang yang menjernihkan air yang keruh. Ya. Ketika orang ini hadir, maka air yang keruh akan menjadi air yang
jernih. Tetapi orang yang pesimis yang hanya kerjanya mengeluh, justru dia akan mengkeruhkan air yang jernih. Saudara kan beberapa kan sudah sering tahu bor, ya. MWI tahu bor di rumah ikut. Ya. Saudara tahu, kalau air yang keluar dari lubang sumur yang keruh lumpur-lumpur, kalau kita diamkan, lama-lama kita akan lihat lumpurnya, endapannya di bawah, saudara. Ya. Di atas itu air jernih. Ya. Itu sikap orang yang memiliki sebuah keyakinan, ya, bahwa dia akan menjernihkan air yang keruh. Tetapi kalau orang yang pesimis, ya, ketika air yang jernih dia datang, itu air akan tak elok dan jadi keruh kembali. Tidak yakin lagi akan perjalanan ke depan. Ya, nah, karena itu saudara dan saya harus melatih diri kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk angkat kepala kita memandang jauh ke depan, sehingga yang keruh ini menjadi jernih. Ya, yang kehilangan pengharapan akan mendapat pengharapan kembali. Amin. Yang lemah menjadi kuat, ya. Yang miskin diperkaya, saudara. Ya. Dari apa? Dari sikap kita, dari pola pikir kita, dari mindset kita, dari sikap hati kita. Sikap hati akan mengkeruhkan atau menjernihkan keadaan dalam hidup saudara, atau di dalam kelompok atau keluarga saudara. Itu saudara. Ketika tiga hal ini terjadi, kita bisa jalani, maka yang berikut adalah kita akan mendapat kepercayaan, mendapat perkenanan. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, ketika kita melakukan tiga hal, mau belajar, tetap setia dan terus melatih diri, maka kita akan mendapat yang namanya perkenanan. Ya. Tadi kita belajar dari Yosua. Ini Kaleb dan Yosua ini menjadi dua orang yang ketika mengintai tanah perjanjian, mereka datang dengan cara yang berbeda. Ya. Ayat yang ke-36 sampai 38 dikatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang, dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk, saudara. Ya. Kabar busuk itu bukan bicara tentang realita, saudara. Ya. Tentang karena sikap mereka. Karena mereka berbicara tentang apa yang mereka lihat. Ya. Tetapi sikap pesimis dan tidak mempercayai kedaulatan Tuhan. Itu yang akhirnya dibusukkan oleh 10 orang ini. Ya. Menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Perhatikan ayat yang ke-37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya. Apa yang membuat dua orang ini dapat perkenanan? Yang satu yakin dan percaya akan kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Yang dua, yang 10 pesimis dan tidak mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Akhirnya yang 10 orang selesai cerita hidup mereka. Yang 2 orang tetap tercatat. Mereka menjadi pribadi-pribadi
yang akhirnya ya masuk di dalam tanah perjanjian. Bilangan 32 ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya, perhatikan, keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Sebelum-sebelumnya kita lihat bicara mereka menjadi abdi, mereka menjadi pelayan, ya, mereka menjadi pesuruhnya Musa. Tapi ternyata di sini apa yang mereka mengikuti Tuhan dengan kualitas setia. Ini yang harus kita pegang. Saudara, kadang-kadang banyak orang melarikan diri, pergi meninggalkan sebuah proses dan pikir proses di sana tidak ada, dan mereka tidak sampai di tahap mereka memenangkan pertandingan ini. Kaleb dan Yosua dikatakan mereka mengikuti Tuhan. Apakah selama itu mereka mengikuti Tuhan? Alkitab dari Keluaran sampai di Bilangan itu tidak mencatat bahwa mereka mengikuti Tuhan. Yang dicatat mereka mengikuti Yosua. Yang dicatat mereka itu adalah pengikut Yosua. Yang dicatat mereka itu ada abdinya Yosua. Yang dicatat mereka itu pembantunya Yosua. Tapi sampai di titik ini dicatat mereka mengikuti Tuhan dengan setia. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Ya. Yang terakhir, saudara, perkenanan. Ketika saudara mendapat perkenanan, maka apa yang terjadi, saudara? Ulangan 31 ayat yang ke-7. Kita akan segera selesai sebelum kita masuk di dalam pertemuan. Mendapat perkenanan, setelah mendapat perkenanan karena kesetiaan, ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, katakan, perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Perhatikan, 5 hal untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mentalitas pemenang. Pertama, harus mau untuk terus belajar. Yang kedua, harus tetap setia. Belajar, beri diri untuk belajar. Kalau tidak tahu, belajar supaya tahu. Kalau saudara belum tahu, usaha untuk tahu. Belajar, cari tahu, gali itu sampai dalam, supaya saudara menemukan kebenaran itu. Yang kedua, jangan bosan dan mundur sebelum semuanya digenapi, sebelumnya semua terjadi. Jangan bosan dan akhirnya mundur. Saudara tidak akan memperoleh apa-apa sebelum saudara belajar untuk setia menantikan janji. Yang ketiga, harus menjadi orang-orang yang terlatih. Dari proses belajar, saudara harus belajar untuk menarik banyak hal masuk dalam hidup saudara. Ya. Masuk di dalam kehidupan saudara. Saya dorong saudara, benar-benar saya dorong. Belajar untuk menangkap banyak hal supaya saudara menjadi orang-orang yang terlatih. Yosua dia menjadi orang terlatih bukan karena dia terus, tapi dia belajar untuk setia dan melihat pemimpinnya. Apa yang dilakukan oleh pemimpinnya? Pemimpinnya hidup dari apa? Bagaimana cara pemimpinnya mengerjakan segala sesuatu? Dan itu yang membuat menjadi orang yang terlatih. Cara berpikirnya berubah, cara
dia memandang segala sesuatu berbeda dengan orang lain memandang. Dari siapa? Dari pemimpinnya. Dia terlatih. Yang keempat, ketika saudara dan saya mendapat perkenanan melakukannya dengan setia, dan ketika saudara dan saya dipilih untuk mengerjakan segala sesuatu yang besar, kerjakan itu dengan segenap hati. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati. Kecut karena melihat kenyataan. Kecut karena melihat realita. Kecut karena melihat keadaan. Ya. Tetapi kalau kita belajar dalam perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, dalam perjalanan bersama dengan Musa, dia serap banyak hal. Dan di dalam perjalanan sampaikan kepada saudara mimpi, penglihatan, pewahyuan, kerinduan hati. Apakah saudara masih yakin bahwa itu akan digenapi? Atau saudara ada sudah jangan percaya? Ada sudah keadaan ini tidak membaik? Ada sudah situasi ini begitu sulit? Dan saudara tergilas seperti 10 orang yang akhirnya tergilas, mati dan tidak menikmati apa-apa. Ataukah saudara menjadi Yosua dan Kaleb yang belajar dari kehidupan Yosua, belajar dari kehidupan Musa, belajar memandang bahwa Tuhan yang mereka percayai yang terus menuntun, membawa mereka sampai mereka memperoleh apa yang dijanjikannya kepada mereka. Saya berdoa dengan sungguh supaya hari ini saudara saya dibangkitkan, tidak hidup dari realita, tidak hidup dari kenyataan, tapi kita punya sebuah keyakinan yang berbeda, sekalipun itu tidak bisa timbul dalam hati, sekalipun itu tidak muncul dalam pikiran, tetapi saudara simpan itu dalam iman saudara. Tuhan, saya percaya Tuhan yang memimpin kami keluar dari Mesir bersama dengan Musa pemimpinnya. Saya pernah lihat itu, saya pernah melihat engkau memimpin berbicara kepada Musa, engkau berbicara kepada Musa dan engkau memimpin kami melewati banyak hal yang tidak mungkin kami menang. Saya melihat di tangan Musa, lewat Musa engkau membawa kami melewati semuanya yang tidak mungkin kami menang, yang tidak bisa semuanya terjadi, yang mustahil tidak ada lagi. Dan kami bisa melihat itu dan kami mengalami. Dan hari ini saya percaya saya akan mengalami hal yang sama. Sekalipun Musa sudah pergi, Tuhan sudah mengambil kembali Musa, saya percaya saya akan alami, menikmati seperti apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Musa. Itulah ketetapan hati Yosua. Sehingga kita lihat ketika dia harus memimpin bangsa Israel, pertama mereka harus melawan orang-orang enak, harus melewati sungai Yordan, harus menghadapi tembok Yeriko yang tebal. Yosua tetap kuat. Dia tidak goyah karena realita yang ada di depan dia, tembok yang tebal. Dia tidak goyah karena ada sungai Yordan yang terbentang di depan dia. Kenapa? Karena dia berjalan sebelumnya bersama dengan Yosua, dengan Musa, dan dia lihat tangan yang perkasa menolong Musa memimpin bangsa Israel. Dia yakin dan percaya tangan yang perkasa juga memimpin dia untuk memenangkan pertandingan itu. Amin. Dan saya sungguh sangat percaya bahwa ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam situasi-situasi persoalan, masalah, tantangan yang ada di depan kita. Saya sungguh percaya ketika saudara dan saya belajar tetap bagaimana melihat ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita akan melewatinya, kita akan menaklukkannya, kita akan mengalahkannya. Amin. Dibutuhkan sebuah keberanian. Teguhkan hatimu dan jangan goyah, melangkah dengan tatapan pandangan ke depan bahwa Tuhan yang akan membawa engkau meraih semua janji-janji. Firman-Nya sudah disampaikan, tinggal saudara dan saya menikmati janji-janji firman-Nya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi saudara, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita alami selama kita tetap mempercayai firman-Nya. Mari bangkit berdiri, datang di hadapan Tuhan.
bawa kerinduan, bawa doa-doa. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi ketetapan hati saudara? Hari ini, mari datang di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau terus belajar. Tuhan, saya mau untuk belajar setia, sehingga saya menjadi orang-orang yang terlatih untuk mendengarkan suara, terlatih untuk melihat Engkau, terlatih untuk menangkap dengan jelas apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau mau. Kami mau menjadi orang-orang yang terus belajar dan terus belajar sampai ada perkenanan Tuhan turun atas kami. Kami tidak akan pernah mundur. Kami tidak akan pernah meninggalkan mundur selangkah atau meninggalkan apa yang pernah kami terima. Kami akan terus maju dengan sebuah keyakinan. Engkau Tuhan yang pasti akan menolong kami. Engkau Tuhan yang pasti akan membawa kami naik dan bukan turun. Dan karena kekuatan kami berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada siang hari ini Tuhan, yang terima firman-Mu. Kami berdoa biar mereka hari ini mendapat sebuah kekuatan yang baru dengan pengharapan yang teguh. Mereka tidak goyah dengan keadaan, dengan realita. Kami tidak hidup dari realita, tapi kami hidup dari firman. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, kuatkan dan teguhkan kami, untuk kami tidak goyah. Kami harus maju sampai semua janji-janji firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memateraikan firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami akan masuk dalam sebuah dimensi ilahi. Kami akan mengalami sebuah dimensi ilahi. Kami akan keluar dari alam natural, alam alami. Kami akan keluar darinya. Dan kami akan masuk dalam sebuah dimensi ilahi yang supranatural. Kami akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kami akan alami hal-hal yang tidak mungkin kami alami. Kami akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar, jauh dari kemampuan kami, karena kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hadir di tengah-tengah kami. Teguhkan kami, mampukan kami, buka mata kami, buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami mampu untuk melihat, kami mampu untuk mendengar, kami mampu untuk menangkap yang ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sementara akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ketika roti dan anggur menjadi bagian dalam kehidupan kami sungguh sangat percaya firman-Mu. Ini adalah tubuh dan darah-Mu yang akan memateraikan kami, yang akan memberikan kekuatan baru, semangat baru, gairah baru dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan terus menjadi orang-orang yang percaya dan tetap percaya. Janji-Mu pasti digenapi. Dan Engkau yang akan membawa kami masuk dalam masa percepatan, mengalami janji-janji itu. Kalau sekian waktu lamanya ada penundaan-penundaan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami akan mengalami percepatan, menikmati janji digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat perkenanan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan. Engkau Tuhan yang telah melakukan semuanya dan semuanya telah selesai. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh keadaan. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh situasi. Tapi kami mau keluar darinya. Karena Engkau telah menaklukkan keadaan itu. Engkau telah mengalahkan semuanya. Mau Engkau ada di bawah tumpuan kaki. Semua yang bukan berasal dari Tuhan, semua ada di bawah tumpuan kaki. Kami percaya, kami yakin, dan kami mau menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Urapi semua kami. Siang hari ini kami akan terima roti dan anggur. Mari saudara masing-masing datang di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu ini akan memulihkan keadaan kami. Tubuh dan darah-Mu ini akan menyucikan kami. Tubuh dan darah-Mu ini akan menyembuhkan setiap yang sakit.
tubuh dan darahmu ini akan memberikan kehidupan, dan kami akan memiliki kehidupan yang baik. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kerjakan itu dalam kehidupan kami. Kerjakan itu dengan kuat. Biar semua yang menjadi kerinduan, ketetapan, keinginan dari surga itu turun dengan kuat. Ketika kami jadi satu dengan Engkau di dalam penderitaan, di dalam kematian, dan kami menjadi satu dengan Engkau di dalam kebangkitan. Sungguh kami percaya perjamuan hari ini membawa kami memerintah bersama-sama dengan Engkau. Otoritas itu akan turun dalam kehidupan kami.